Baiklah, perkenalkan nama saya Cahyani Permatasari Sialagan dari kelas 1 TIC dengan NIM 2455301039. Pada video kali ini saya akan menjelaskan codingan program dan flowchart dari dua soal UAS yang telah diberikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan flowchart terlebih dahulu, lalu ke codingan program. Karena pada video pembahasan kali ini saya membuat flowchartnya dulu, lalu membentuk codingan programnya. Nah, ini adalah flowchart dari soal pertama, yang dimana pasti selalu dimulai dengan kata start, lalu ada deklarasi yang berisi dengan tipe data yang saya gunakan dan variabel yang akan saya gunakan pada codingan program. Nah, setelah itu di sini dia pertama kali akan meread menu dan ada masuk ke kondisi if input menu sama dengan 0. Kalau tidak, dia akan masuk ke kondisi ini. Tapi kalau yes, dia akan langsung end atau selesai. Jika inputan 0 itu ya bernilai yes. Lalu tadi kan kalau no, dia masuk ke kondisi ini nih. If pilih sama dengan 1. Nah, kalau dia yes, dia akan read jumlah project data. Sementara kalau no, dia akan masuk ke kondisi kedua. If pilih tanda seru sama dengan 2, yang dimana maksudnya pilih tidak sama dengan 2. Kalau si pengguna menginputkan pada variabel pilih ini selain 2 atau mungkin 3, 4, dia akan menampilkan pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Tapi kalau no, sudah pasti si pengguna menampilkan si angka 2, karena tadi adalah yang pertama tadi kan pilihnya sama dengan 1. Nah, ini tidak sama dengan 2-nya no, berarti dia memang menginputkan angka 2, yang dimana dia akan menampilkan sistem selesai, terima kasih. Dan yang kedua hasil dari kondisi ini akan langsung menuju ke end atau selesai. Nah, yang tadi kalau yes, dia akan read jumlah project dan data, yang dimana si I diinisialisasi dulu dengan 0 dan si I merupakan sebuah kondisi yang dimana si I kecil jumlah project. Kalau yes, dia akan read nama proyek ke I, tapi kalau no, dia akan langsung write hasil perhitungan, dimana no ini nanti akan berfungsi untuk misal si pengguna sudah menginputkan angka 2 jumlah proyek, tapi dia masih yes, dia akan terus melakukan proses yang ada dalam ini, sehingga kalau dia sudah tidak bernilai dengan 2, maka dia akan menampilkan si hasil perhitungan. Nah, tadi kan ini nih, kalau yes dia akan read nama proyek ke I, lalu si tahap dan si total yang sudah diinisialisasi terlebih dahulu dengan tahap diinisialisasikan dengan 5, si total diinisialisasikan dengan 0. Lalu di bawahnya ada lagi nih si J, variabel baru yang diinisialisasikan dengan 0. Lalu ada kondisi kedua di mana si J ini merupakan kecil dari si tahap. Berarti jumlah tahapnya sudah ditentukan tadi dia sebesar 5. Nah, kalau dia merupakan yes, kecil dari 5, dia akan dari total persentase kemajuan tahap J, lalu J mengupdate nilai J. Maksudnya nanti jika dia sudah melalui proses ini, dia akan menjadi 1. Berarti si 1 kecil dari tahap yang dimana tadi 5, dia akan langsung berproses lagi nih ke sini hingga si tahap itu besar dari si 5. Kalau dia sudah besar dari 5 atau besar dari si tahap nanti, maka dia sudah pasti akan bernilai no atau false biasanya, dan dimana dia akan ada proses kalkulasi dimana si total dibagi dengan tahap akan menghasilkan kemajuan total. Nanti nilai yang dihasilkan dari si total dibagi dengan si tahap ini akan disimpan pada variabel kemajuan total. Lalu ada kondisi
untuk pengecekan if kemajuan total sama dengan 100, maka kalau iya, dia statusnya selesai. Kalau enggak, dia ngecek lagi apakah si kemajuan total ini besar sama dengan 50. Kalau iya, statusnya adalah dalam proses. Nah, kalau tidak, statusnya merupakan tertunda. Nanti, di mana status yang ini keluar atau yang ini, atau bahkan status tertunda, dia akan sama-sama masuk ke alur ini, yang dimana si alur akan menuju ke write plus sama dengan yang isinya merupakan nama P atau nama proyek, kemajuan total, dan status. Lalu dia akan mengupdate nilai I++, dan dia akan kembali lagi ke ini untuk mengulanginya lagi. Misal maksud saya yang diulangi, misal dia menginputkan banyaknya jumlah proyek itu ada 2, dia akan mengulangi ini sebanyak 2 kali lagi, dan nilai yang diupdate itu adalah si nilai I hingga sebanyak 2 kali. Nah, lalu dia akan write hasil perhitungan kalau sudah bernilai 0 yang tadi, seperti yang saya bilang. Kalau nanti dia di sini sudah bernilai 0, maka dia akan write hasil perhitungan dan selesai. Saya akan menjelaskan codingan program untuk soal yang nomor 1, yaitu di sini sudah tertampil pas kita sudah tidak asing lagi dengan nama package import class Java. Di sini saya menggunakan G-Option Pen, cuma saya menggantinya menjadi bintang. Bintang itu dia sudah mencakup semuanya. Lalu ada nama public class dan main method. Lalu ada deklarasi int pilih atau si variable p ini bertipe data integer. Lalu ada do atau yang akan dilakukan untuk string input menu, yaitu dia akan menampilkan sebuah pop-up yang meminta inputan dari si pengguna. Dan pop-up itu berisi pilih aksi yang diinginkan, ada 2, yaitu pemantauan kemajuan proyek dan exit. Nanti si pengguna akan memasukkan sebuah inputan untuk memilih dia untuk memantau atau keluar. Lalu di bawah ini ada if untuk si input menu. Jika dia 0, maka dia akan break, dan si pilih ini diparse dengan integer. Lalu di bawahnya ini ada if pilih sama dengan 1. Maksudnya di sini adalah jika pilih yang diinput si pengguna tadi adalah 1, maka dia akan menampilkan jumlah proyek yang bertipe data integer ini. Dia akan karena kita menggunakan G-Option, yang sudah pasti dia akan membaca dia bertipe data string. Nah, kalau kita menggunakan integer double, kita harus parse dulu nih. Jadi dia integer parse in, lalu menampilkan sebuah pop-up yang juga harus mendapatkan inputan nih, karena dia di sini menggunakan show input dialog dengan keterangan masukkan jumlah proyek yang sedang dikelola. Nanti pengguna akan memasukkan berapa jumlah proyek yang sedang dikelola, dan data yang bertipe data string ini adalah laporan kemajuan proyek. Lalu di bawahnya ada for nih, for integer i sama dengan 0 yang sudah pasti ini inisialisasi, dan i kecil jumlah proyek, yang dimana nanti jumlah proyek yang diinputkan oleh si pengguna tadi di sini akan diproses di sini. Misal dia menginputkan jumlah proyek 2, maka dia akan mengulangi hingga 2 kali hingga kecil dari si jumlah project, lalu mengupdate nilai si i++. Nah, di bawahnya ini ada nama P yang bertipe data string dan menampilkan sebuah keterangan menggunakan show input dialog. Nah, ternyata dia di sini juga membutuhkan sebuah inputan nih dengan keterangan masukkan nama proyek dengan memanggil si variabel i di sini yang ditambahkan dengan 1. Itu untuk mengupdate nilai terus. Jadi misalnya si pengguna sudah menginputkan nih proyek yang pertama, nanti dia akan mengupdate masukkan nama proyek kedua karena ada si i+1 ini.
Lalu ada si tahap yang dimana nanti akan tahap ini ada 5, memang diinisialisasi dengan 5 untuk diisi sebanyak 5 kali, persentase tahap ke-1, kedua hingga 5 kali dengan tipe data integer. Lalu si total dengan yang diinisialisasi dengan 0 bertipe data double. Lalu di bawahnya juga ada nih for integer j sama dengan 0, j kecil dari tahap, dan j plus plus. Ini sama saja pengertiannya dengan si i ini tadi. Nah, di bawahnya itu ada si total plus sama dengan double. Nah, si total ini nih dia bertipe data double. Lalu karena si G option hanya membaca string seperti yang saya bilang tadi, jadi dia harus diparse dulu, yaitu parse double, dan menampilkan lagi nih pop up menggunakan show input dialog, yang dimana pasti akan meminta sebuah inputan dari si pengguna. Keterangan yang digunakan pada si total ini adalah masukkan persentase kemajuan tahap. Jadi dia nanti akan memanggil si variabel j di sini yang diinisialisasi dengan 0 dan ditambahkan dengan 1 untuk proyek dengan nama P yang sudah diinputkan di sini tadi. Lalu di bawahnya ini dia ada double kemajuan total, yang dimana ini merupakan kalkulasi untuk mendapatkan kemajuan total dengan si total yang ini dibagi dengan si tahap. Hasilnya akan disimpan di kemajuan underscore total. Lalu string status. Di bawahnya ini ada if jika kemajuan underscore total tadi sama dengan 100, maka statusnya selesai. Kalau tidak, dia akan mengecek lagi dan kemajuan totalnya besar sama dengan 50, dia statusnya dalam proses. Dan kondisi lainnya lagi, selain besar dari 50 dan sama dengan 100, maka statusnya itu adalah tertunda. Terus di sini ada data plus sama dengan, maksudnya dia akan menyimpan sebuah keterangan di variabel data ini dengan memanggil variabel-variabel yang diinginkan. Contoh si proyek ini dia memanggil si nama P. Nama P ini adalah nama proyek, lalu size n ini untuk enter. Lalu rata-rata kemajuan dengan memanggil si kemajuan total. Status dengan memanggil si status yang tadi. Lalu dia menampilkan show message dialog, di mana dia menampilkan pop up tanpa meminta sebuah inputan. Yang sudah pasti setiap message dialog itu di sini itu dia selalu dibuat 0. 0 itu berarti bukan kosong, bukan 0, tapi dia bernilai kosong. Lalu mencetak sebuah keterangan hasil perhitungan dapat dilihat pada terminal. Nanti itu bisa kita lihat pada contoh outputnya. Lalu dia mencetak isi data ini tadi. Nanti kan dia maksudnya di sini nanti dia mencetak sebuah kalimat nih, hasil perhitungan dapat dilihat pada terminal. Lalu di bawahnya itu dia ada keterangan si data-data yang ada di dalam data ini tadi, yang plus sama dengan ini. Isinya yaitu proyek, rata-rata kemajuan, dan status. Baru ada else if nih, jika yang dipilih adalah tanda seru sama dengan 2, maksudnya dia di sini 2 nih, dia memilih selain 2 atau mungkin dia tidak sama dengan 2, jadi dia akan menampilkan pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Karena kan tadi dia tersedia 2 pilihan, sementara yang kita inputkan pilihan adalah yang 3. Nah itu kan tidak tersedia nih pilihannya, jadi dia akan menampilkan pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Nah ada juga while untuk si pilih tidak tanda seru sama dengan 2 ini atau tidak sama dengan 2. Lalu dia akan mencetak sistem selesai, terima kasih. Nah mungkin untuk keterangan saya tadi kan terlalu panjang dan lebar, atau mungkin bahkan berlibat-libat ya. Jadi untuk lebih jelasnya gimana kalau kita melihat hasil dari si program ini aja biar lebih jelas.
Nah, nanti di sini saya akan bikin pilih aksi yang diinginkan. Saya bikin 1, pemantauan kemajuan proyek. Lalu di sini masukkan jumlah proyek yang sedang dikelola. Nah, di sini saya bikin 3. Nanti kita akan melihat untuk tiga status. Masukkan nama proyek pertama, rumah. Nah, di sini saya bikin persentasenya sebanyak 100. Dan itu selalu saya isi untuk ke 5 tahapan itu. Lalu nama proyek kedua kita bikin hotel. Nah, di sini persentasenya saya bikin 50, 60, 70, 80, 90. Lalu masukkan nama proyek ketiga. Di sini saya bikin cafe. Lalu persentasenya hanya 10 terus sampai ke tahap terakhir. Nah, dia akan menampilkan message yang tadi, hasil perhitungan dapat dilihat pada terminal. Kita oke kan, dan kita di sini pilih yang kedua atau exit. Oke, dan sistem selesai. Terima kasih. Lalu yang dikatakan dapat dilihat di terminal yaitu ini, berada pada yang saya tunjukkan ini. Nah, yang pertama karena dia selalu saya buat 100 dan dia berstatus selesai. Lalu yang kedua, dia masih berstatus dalam proses, dan yang ketiga dia berstatus tertunda. Baiklah, di sini saya akan lanjut ke soal UAS yang kedua. Di sini saya pertama sekali akan membahas flowchart, yang dimana setiap flowchart pasti akan dimulai dengan kata start. Dan di sini saya menyesuaikan dengan program yang akan saya buat, yang dimana saya akan menginput jumlah transaksi terlebih dahulu, lalu menginisialisasi array. Dan di sini saya juga menginisialisasi i sama dengan 0, dan akan dilakukan pengecekan i kecil n. Jika dia benar, maka akan input data transaksi ke 1, lalu hitung total di mana jumlah dikali dengan harga. Tapi jika dia false, dia akan langsung menampilkan laporan. Nah, kita tadi sudah sampai di hitung total. Jika dia bernilai true tadi, maka dia akan berjalan sehingga dia akan mengecek lagi nih di total besar sama dengan 2,5 juta. Kalau benar, dia akan mendapatkan diskon sebesar 0,25. Kalau salah, dia akan melakukan pengecekan kembali apakah total besar dari 1,5 juta. Kalau iya, dia akan mendapatkan diskon 0,15%. Nah, seharusnya di sini false, dan kalau false dia akan mendapatkan proses atau perlakuan diskon sama dengan 0. Lalu dia akan menghitung harga akhir. Nah, yang tadi diskon total yang dapat 0,25% dan yang dapat 0,15% juga akan masuk ke proses hitung harga akhir. Lalu selanjutnya pengupdatean nilai I++. Setelah sampai di I++, dia akan mengulang lagi nih ke I kecil n sampai seterusnya, atau bahkan sampai dia ke false. Kalau dia false, nanti dia akan langsung menampilkan laporan dan n. Tapi kalau dia bernilai true, dia akan terus mengulang kondisi yang ada di dalam ini. Baiklah, setelah menjelaskan flowchart tadi, di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat berdasarkan flowchart yang sudah saya buat. Yang pastinya kita sudah tidak asing lagi ya dengan nama package. Oh ya, di sini saya pakai Java Class Scanner ya. Tapi di sini saya buat hanya bintang, dimana ini sebenarnya sudah mewakili semua, tetapi saya bikin bintang karena hanya untuk mempersingkat saja. Lalu nama public class, terus main method. Nah, yang satu lagi yang pasti tidak kita lupakan kalau kita menggunakan class scanner, pasti di sini ada scanner input atau sama dengan new scanner. Nah, si input ini terserah kita sih sebenarnya mau menginisialisasinya terlebih dahulu seperti apa, mau kita buat A, kita buat SC, kita buat B, itu terserah kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi pada saat penjelasan flowchart, di sini saya membuat masukan yang akan diisi oleh si pengguna nanti, yang dimana dia akan mencetakkan
masukkan jumlah transaksi. Nah, si pengguna akan menginputkan nih berapa banyak jumlah transaksi yang akan dia inginkan. Lalu di mana si n ini hanya saya buat inisialisasi sementara untuk ini nanti yang bertipe data integer. Nah, di sini tadi kan saya bilang setelah dia menginputkan ini baru ada deklarasi array, yang dimana kalau kita lihat kalau kurungnya cuma satu pasang ini aja, yang berarti adalah array satu dimensi, yang dimana yang terdata saya di sini atau yang saya gunakan variabelnya di sini adalah string pelanggan, string kategori, produk, int jumlah atau integer jumlah, double harga, total, diskon, dan harga terakhir. Yang di sini pasti new string ya, new string yang menggunakan tipe data string, new in yang menggunakan tipe data int, new double yang menggunakan tipe data double. Nah, di setiap kurung nih saya bikin n, dimana yang tadi saya aliaskan, lebih simpelnya saya aliaskan sebagai n. Lalu di bawahnya ada for inti sama dengan 0, dimana ini inisialisasi i, dan i kecil n, lalu i plus ini adalah pengupdatean nilai. Dia nanti akan mencetak transaksi keberapa dengan memanggil i plus 1. Lalu dia akan mencetak masukkan nama pelanggan yang dimana pelanggan ini adalah si i yang ini, si i pada for yang ini tadi, yang digunakan yang diinputkan dengan next line atau yang merupakan tipe data string. Lalu dia akan mencetak nih kategori pakaian tersedia. Intinya dia mencetak kategori yang sudah disediakan. Ada 4 kategori nih, ada atasan, ada bawahan, outwear, aksesoris. Lalu yang terakhir ini dia mencetak pilihan kategori pakaian, yang dimana nanti ini merupakan sebagai wadah atau penampung atau tempat pengguna untuk mengisi kategori yang akan dipilih. Di sini juga selanjutnya ada switch case, yang dimana switch ini input next in yang merupakan tipe datanya integer dengan case pertama kategori i tadi, yaitu adalah atasan. Maksudnya di sini adalah jika si pengguna sudah menginputkan di case 1 dan kategorinya itu sudah pasti yang si atasan tadi, lalu dia akan break. Begitu seterusnya untuk si kategori kedua, dia bawahan, dia itu kan merupakan kategori bawahan, lalu dia break begitu. Default ini untuk si kategori aksesoris atau dia adalah kategori keempat. Lalu di sini dia ada input next line yang dimana merupakan tipe data string, lalu dia mencetak masukkan nama produk, yang dimana nanti si pengguna akan mencetak nama produk yang akan dia beli dengan produk i yang tadi akan diinputkan dengan next line atau bertipe data string. Lalu mencetak lagi masukkan jumlah barang, lalu si jumlah ini adalah nilai i tadi yang diinputkan dengan tipe data in, karena di sini dia next in atau bertipe data integer. Selanjutnya dia juga mencetak masukkan harga satuan. Harga i tadi dia diinputkan dengan next double, yang dimana berarti seperti yang sudah saya katakan tadi, next in dia integer, berarti kalau next double dia merupakan tipe data double. Lalu di sini ada input next line yang dimana dia bertipe data string. Nah, di sini ada proses kalkulasi nih dari total si i tadi. Untuk mendapatkan total si i tadi, dia hasil kalkulasinya berasal dari jumlah si i tadi dikalikan dengan harga i. Jika si total ini dia besar dari 2,5 juta, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 0,25, yang dimana nanti kalkulasinya adalah seperti ini. Dia diskon atau diskon ini akan merupakan sebagai wadah untuk menyimpan hasil dari si total i dikali 0,25 ini. Nah, kalau dia bukan besar dari 2,5 juta tadi, dia akan masuk ke kondisi lain untuk dicek lagi nih, else if total i itu besar dari 1,5 juta.
Jika iya, dia akan melakukan proses yang sama seperti yang di atas, yang dimana nanti hasilnya akan disimpan di diskon I ini. Lalu masih ada kalkulasi lagi nih ternyata, yaitu si harga I, yang dimana nanti hasil untuk si harga I ini didapatkan dari si total I dan yang dikurang dari oleh diskon. Maksud saya, total yang ini tadi dikurang dengan diskon yang sudah didapatkan dari proses ini. Lalu dia akan mencetak laporan penjualan butik, di mana total pendapatan diinisialisasi dengan 0 yang bertipe data double. Lalu ada for int I sama dengan 0, I kecil dari N, dan I++ atau pengupdatean nilai. Ini sebenarnya berfungsi hanya untuk menampilkan kembali nih barang-barang apa saja yang sudah terbeli, dan total setelah diskon dan diskon yang didapatkan. Dia seperti mencetak kembali. Maksud saya, dia seperti membuat data. Sesuai dengan namanya tadi, dia adalah laporan penjualan butik, dimana dia akan mencetak pelanggan dengan memanggil si pelanggan I. Kategori pakaian, dia akan memanggil pakaian, begitu seterusnya hingga si total harga, dan diskon yang didapatkan dengan memanggil si diskon yang tadi dan menambahkan persen di belakangnya. Lalu total setelah diskon, dia akan memanggil si harga akhir tadi, yaitu yang ini. Setelah itu dia ada lagi nih ternyata total pendapatan plus sama dengan, maksud saya, yang dimana itu adalah harga akhir si I tadi. Nah, dia maksudnya di sini si harga akhir tadi yang ada di sini ini itu merupakan si total pendapatan pada si laporan penjualan butik. Nah, lalu dia akan mencetak total pendapatan hari ini dengan memanggil total pendapatan, yaitu ini total pendapatan plus sama dengan harga akhir tadi. Lalu di sini input close. Kenapa input close? Karena dia tadi di sini saya buat di sini saya buat input. Kalau di sini saya bikin N atau SC, otomatis di sini dia akan N close atau SC close. Nah, untuk memperjelasnya gimana kalau kita menjalankan aja nih programnya, agar kita tahu gimana hasil dari program yang telah saya buat. Nah, dia di sini muncul, masukkan jumlah transaksi. Di sini saya buat 2 saja. Transaksi pertama, masukkan nama pelanggan, namanya Caca. Dia akan menampilkan kategori pakaian yang tersedia, lalu pilih kategori pakaian 1 sampai 4. Nah, si Caca membeli si kategori 1, yaitu atasan. Masukkan nama produk. Produk yang ingin dia beli adalah sweater. Masukkan jumlah barang. Dia membeli 20 barang sweater. Masukkan harga satuan, yaitu 100.000. Kita akan lihat nanti apakah si Caca akan mendapatkan diskon. Lalu transaksi kedua, masukkan nama pelanggan, Nana. Lalu akan muncul lagi nih kategori pakaian tersedia. Nah, di sini dia memilih si kategori kedua, di mana itu adalah bawahan. Lalu masukkan nama produk, yaitu celana, dan masukkan jumlah barang. Dia hanya membeli 2 dengan harga satuannya 30, atau kita bikin 35.000 aja. Nah, di sini dia akan menampilkan lagi nih laporan penjualan butik, dimana dia akan mencetak data-data yang sudah diinputkan oleh si pengguna itu lagi, lalu menampilkan hasil kalkulasi yang ada, yaitu si total harga, yang dimana sudah pasti 100.000 tadi dikali 20 dan mendapatkan hasil sebesar ini, dan mendapatkan diskon sebesar 15%. Lalu total setelah diskon yang didapatkan adalah sebesar ini. Sementara kita lihat nih, si pelanggan Nana ini dia tidak mendapatkan diskon karena total harga yang dia dapat ternyata belum mencukupi untuk mendapatkan sebuah diskon. Lalu dia akan mencetak total pendapatan hari ini, yaitu sebesar ini.